图史，三破为起亚，天兽守门，教女之官。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-41. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 40. Kemarin Ginseng Spiritual akhirnya kembali mendapatkan tubuh fisiknya, yang mana ia merupakan seorang gadis yang begitu cantik dan juga memiliki kekuatan jauh di atas Xingnan. Oh ya, nama gadis ini adalah Xian Miao Miao. Kekuatan yang ia miliki tidaklah main-main. Bahkan Xingnan dibuat terpental hanya dengan satu jari saja. Sebagai majikan yang baik, dia ini tidak akan membiarkan pelayannya yakni Xingnan disakiti oleh siapapun. Maka karena itulah Miao Miao akan memberikan bantuan kepada Xingnan agar kekuatannya bisa meningkat dengan pesat. Hanya saja Miao Miao akan melakukan hal tersebut selama dia mau memenuhi 3 persyaratannya. Setelah saling membuat kesepakatan, mereka pun pergi ke tempat kediaman dari tetua San. Tujuan Xingnan kemari tidak bukan adalah untuk meminjam pil darinya, karena Miao Miao sudah sangat kelaparan. Tetua San tahu kalau gadis ini bukanlah orang biasa, bahkan dirinya ini sampai memberikan hormat kepadanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Xingnan tengah berada di Menara Gongfa. Sesaat kemudian ia pun mulai masuk ke dalam sana. Terlihat kalau ada seorang penjaga yang memberikan larangan kepada siapapun untuk datang kemari, karena ini adalah lantai 8 Aula Gongfa. Jadi untuk kemari mereka harus mendapatkan izin dulu. Hanya saja dia terkejut ketika melihat kehadiran dari Xingnan, yang sepertinya ia sudah tahu kalau Xingnan bukanlah orang sembarangan. Jadi penjaga ini pun langsung mempersilakannya untuk masuk. Xingnan meminta untuk tidak membiarkan siapapun masuk kemari. Penjaga itu paham, jadi setelah pintu ini tertutup, ia pun mengumumkan kalau lantai 8 Menara Gongfa sedang ditutup sementara waktu. Jadi para murid sekte tidak diizinkan untuk masuk. Di dalam menara, Xingnan tengah melakukan pencarian kepada sebuah buku. Entah teknik atau informasi apa yang sedang dirinya cari. Karena sudah cukup lama Xingnan berada di lantai 8, tapi tidak kunjung menemukan apa yang dia cari. Bahkan sampai malam hari tiba. Keesokan paginya, para murid mulai bergosip mengenai penuh totong dari halaman depan yang baru saja kembali ke sekte. Tapi dia itu secara tiba-tiba malah dirampok oleh seorang gadis kecil. Bahkan tidak ada satupun pil yang tersisa dari penuh tong. Cerita tidak berhenti sampai di sini saja. Karena baru pagi ini, gedung Anggur Dangfang juga telah dirampok. Mungkin pelakunya juga adalah seorang gadis kecil. Sampai saat ini mereka masihlah belum bisa menangkap pelakunya. Para murid pun mulai menjadi penasaran sebenarnya siapa gadis kecil itu. Karena tidak ada satupun penetua yang bisa mengalahkannya. Tetua San hanya geleng-geleng kepala saja. Karena ia tahu pelakunya pasti tidak bukan adalah Miao Miao. Xin kembali lagi kepada Xingnan, yang mana ia telah membaca begitu banyak teknik. Dan yang terakhir dirinya baca adalah buku ilmu pedang. Xingnan harus memperluas pengetahuannya tentang beberapa teknik. Karena waktunya hanya tinggal 2 hari saja. Tidak yang membuang waktu, Xingnan pun mengeluarkan 7 pedangnya. Ia tahu walaupun mereka hanyalah energi spiritual, namun jika sampai terbangun, maka pedang-pedangnya ini tidak akan lebih lemah dari energi yang dirinya gunakan. Xingnan pun menggunakan darahnya kepada 7 pedang. Seketika saja, pedang ini pun berhenti berputar dan mengeluarkan semacam energi roh. Secara tiba-tiba juga mereka melakukan penyerangan kepada Xingnan, yang mana ini masihlah mampu untuk dirinya tahan. Ini merupakan beberapa pemikiran negatif. Xingnan tidaklah takut dan akan memberikan perlawanan kepada mereka. Namun yang menjadi masalah, ke-7 pedang ini mulai menyerang dirinya.
Shino berpindah ke tempat ayang Xiao Qiansu. Saat ini dirinya tengah berada di dalam hutan dan harus berhadapan dengan ular yang begitu besar. Walaupun begitu, Qiansu terlihat tidaklah takut. Ia bahkan mulai menggunakan tekniknya untuk menahan pergerakan dari si ular. Setelah berhasil menangkapnya, kini Qiansu mulai menyiapkan sebuah serangan pamungkasnya. Benar saja, hanya dalam satu kali serangan saja, si ular besar ini pun sudah berhasil dirinya kalahkan. Dengan begini, sepertinya misinya telah selesai. Namun sesaat kemudian, ada sebuah serangan yang menghampirinya. Untung saja Qiansu bisa menghindari tombak barusan. Semua ini berasal dari gadis cantik bernama Li Kun, yang merupakan senior dari Qiansu. Ia bertanya-tanya mengapa sejak tadi Li Kun terus mengikuti dirinya. Ternyata tujuannya kemari adalah permintaan dari Ouyang untuk memberitahu kalau dia telah mengundang Qiansu ke pesta makan malam. Jadi dia sudah berjanji kepada Ouyang untuk mengatakan hal tersebut. Lin Kun berharap Qiansu bisa memberikan jawaban yang bisa menyenangkan hatinya. Sayang sekali itu tidak akan terjadi, karena Qiansu tidak mau menghadiri undangan tersebut. Sebab Ouyang Jun merupakan orang yang begitu hina. Selain itu, ia penasaran mengapa Lin Kun mau menuruti perkataan Ouyang Jun. Padahal ia adalah senior yang memiliki reputasi yang baik. Lin Kun juga mengetahui hal ini. Mungkin alasannya bisa dikatakan sebagai masalah kesetiaan saja. Ia berharap Qiansu bisa memenuhi undangan dari Ouyang Jun, agar dia ini tidak malu di hadapannya. Sekali lagi, Qiansu menolak karena ia sama sekali tidak mau berhubungan dengan pria seperti Ouyang Jun. Selain itu, dia tidak ingin membicarakan masalah ini lagi. Setelah mendapatkan jawaban yang tidak dia inginkan, maka Lin Kun pun akan memberikan paksaan kepada Qiansu. Serangan pun mulai dirinya lancarkan. Akan tetapi, semua ini masihlah mampu untuk dihindari oleh ayang Qiansu. Hanya saja, Lin Kun tidak ada niatan untuk berhenti. Ia terus saja melakukan penyerangan agar bisa membawanya secara paksa. Mau tidak mau, Qiansu akan meladeninya. Tapi perlu diingat kalau sebelumnya Qiansu telah bertarung dengan ular besar. Jadi bisa dikatakan kalau saat ini dirinya sudah sangat kelelahan. Alhasil, satu serangan Lin Kun berhasil mengenai dirinya dan membuat Qiansu terpental. Lin Kun sekali lagi menanyakan jawabannya. Selain itu, dirinya juga akan mengambil inti iblis dari ular besar. Ini akan dia simpan untuk sementara waktu. Qiansu yang telah terluka akan memberikan inti iblis kepadanya selama Lin Kun pergi meninggalkan dirinya. Hanya saja dalam sebuah misi, seharusnya Qiansu sadar betul kalau inti iblis ini harus dia bawa sendiri ke sekte. Apalagi Lin Kun tidak niatan untuk pergi begitu saja selama Qiansu tidak mengubah jawabannya. Jadi selama itu jugalah ia akan terus mengikutinya. Qiansu secara tiba-tiba melakukan sesuatu, yang mana ini dia lakukan untuk pergi dari hadapan Lin Kun. Shino berpindah kepada Abang Xingnan, yang mana saat ini dirinya sedang berhadapan dengan ketujuh pedangnya sendiri. Xingnan terus menghindari semua ini sambil mengucapkan beberapa hal, yang mana sepertinya ini merupakan sebuah mantra untuk melakukan pengusiran terhadap energi negatif. Ini Xingnan lakukan tentu tidak bukan adalah untuk mensucikan ketujuh pedangnya, karena dan begitulah ia bisa menyalurkan kekuatannya dengan bebas tanpa terhambat apapun. Setelah perjuangan yang agak melelahkan, pada akhirnya Xingnan berhasil memurnikan ketujuh pedangnya. Ia pun bergegas keluar dari menara Gongfa dan tidak lupa ia juga menggunakan pedang-pedangnya sebagai sebuah pijakan. Dan begini, maka mulai sekarang ketujuh pedang Xingnan akan menjadi senjata utamanya dalam pertarungan nanti. Jika memiliki kesempatan, Xingnan berjanji akan memulihkan kekuatan dari ketujuh pedangnya. Ini membuat pedang-pedangnya merasa senang. Xingnan mengeluarkan kertas mantra yang sebelumnya ditinggalkan oleh Miao Miao. Sepertinya dia itu memberikan pesan kepada Miao Miao kalau dirinya akan pergi ke Pavilion Huiyuan. Di sini kita dibawa ke sebuah perahu yang mana para murid sekte pergi ke Pavilion Huiyuan. Xingnan tidak sendiri karena Huan Long bersama dan para murid lainnya juga berada di sini. Tidak lupa Miao Miao juga ada di sini untuk menemani Xingnan.
Su Yaoyu begitu terkesan dengan seekor paus spiritual yang melintas di atas perahu mereka. Ia pun menanyakan kepada tetua Tianyi berapa lama lagi mereka bisa sampai ke Papiliun Huyuan. Sepertinya tempat ini sangatlah jauh sebab mereka masih membutuhkan suatu hari perjalanan lagi. Ia meminta para murid untuk sabar, terutama Su Yaoyu yang terus bertanya. Selain itu, ia juga mengingatkan para murid kalau Papiliun Huyuan hanya muncul 1 hari setelah 3 tahun. Jadi jika pun mereka telah sampai di tujuan, para murid harus kembali menunggu dengan sabar. Berhubung mereka ini begitu bersemangat, Mojisan pun meminta tetua Tianyi untuk menceritakan kepada mereka tentang Papiliun Huyuan. Bagi Miao Miao itu hanyalah loteng kecil saja, jadi untuk apa juga mereka semua bersemangat. Tetua Tianyi mentertawakan perkataannya, karena ia yakin kalau Miao Miao pasti tidak mengetahui betapa besarnya peluang yang ada di Papiliun Huyuan, yang bahkan layaknya berada di alam atas. Seharusnya para murid sudah tahu kalau benua Canaan terbagi menjadi wilayah atas dan bawah. Wilayah bawah memang memiliki ratusan negara, tapi jika dibandingkan dengan wilayah atas, maka itu sangatlah berbeda. Sebab alam atas begitu luas hingga tak ada batasnya. Kedua alam ini dia ibaratkan dengan kolam dan lautan. Jikapun mereka memiliki bakat dan kekuatan untuk naik ke alam atas, maka itu sama saja dengan sulitnya mendaki sebuah gunung besar ke atas langit. Tapi bukan berarti mereka tidak akan bisa, sebab kesempatan ada di Papiliun Huyuan. Jadi tidak heran mengapa ada begitu banyak orang yang tertarik untuk bisa pergi ke sana. Sinan menanyakan mengapa Papiliun Huyuan memilih untuk muncul di dunia bawah, padahal dunia bawah sangatlah tandus. Tetua Tianyi hanya tertawa karena jawaban atas pertanyaan Xingnan harus dia temukan sendiri. Mereka pun terus melakukan perjalanan hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat. Tetua Tianyi melakukan perhitungan dan merasa mereka masih memiliki waktu sebelum Papiliun Huyuan muncul. Jadi ia mempersilakan para murid untuk melakukan penjelajahan di pegunungan Xiyu. Rumor mengatakan kalau tempat ini memiliki sebuah gua kuno. Hanya saja ia meminta mereka untuk segera kembali di saat satu batu gantung menyala. Selain itu, jika mereka sedang dalam bahaya, Tetua Tianyi pun memberikan sebuah token. Jika token ini dihancurkan, maka ia akan datang untuk menyelamatkan para murid. Mereka paham, kini Xingnan dan yang lainnya pun mulai melakukan perjalanan. Miao Miao yang saat ini bersama dan Xingnan berencana untuk melakukan sesuatu, tapi dia ingin Xingnan bekerjasama dengannya. Xingnan pun penasaran apa yang bisa dirinya lakukan. Miao Miao pun memberitahu kalau saat ini dirinya sedang memegang peta alkimia. Ia memberikan peta ini kepada Xingnan agar ia bisa mencari semua ramuan yang ada pada peta tersebut. Andai saja mereka bisa menemukan harta karun, maka mereka akan membagi 2. Tapi Miao Miao merevisi pembagian yakni 7:3. Xingnan penasaran bagaimana cara Miao Miao mendapatkan peta tersebut. Yang ternyata ia mendapatkan semua ini dari para tetua yang telah baik hati memberikan peta ini kepadanya. Padahal mereka itu kalah dari Miao Miao. Jika peta ini benar, maka seharusnya ada petak-petak bunga Tianjin yang tumbuh. Bunga Tianjin memang tidak terlalu berharga, karena satu tanaman itu harganya 1000 pil Martial King. Sinan sontak terkejut karena harganya sangatlah tinggi. Jadi dia pun setuju untuk pergi asalkan bayarannya sepadan. Hanya saja Miao Miao mulai berakting kalau Xingnan seharusnya menjadi pelayan yang baik. Namun siapa yang mengira kalau ia berencana untuk mengambil keuntungan darinya. Muak dengan aktingnya itu, Xingnan pun paham dan akan pergi walaupun dirinya tidak dibayar. Miao Miao bangga kepada Xingnan karena memang seperti inilah penampilan sebenarnya dari pelayan sang putri cantik. Jika Xingnan mengambil bunga Tianjin, ia pun menanyakan tujuan Miao Miao dan mengapa dia itu tidak mengambil hal ini sendiri. Ternyata Miao Miao memiliki tujuan lain dan tidak mau memberitahu Xingnan. Setelah semua itu, Xingnan pun mulai melakukan perjalanan. Yang mana sesaat kemudian ia pun sampai di tempat bunga Tianjin berada. Akan tetapi Xingnan merasa kalau ada seseorang yang lebih dulu daripada dirinya. Ia pun bergegas masuk ke dalam sana dan memang benar ada seseorang di situ. Gadis tersebut sedang bertarung menghadapi sebuah makhluk yang memiliki 4 lengan.
Pertarungan sengit terus saja terjadi di antara mereka. Hanya saja monster ini jauh lebih unggul dari gadis tersebut. Ini dibuktikan dengan hancurnya senjata yang ia gunakan, dan membuat gadis itu terpental akibat martial spiritnya yang telah hancur. Kini kondisi dari gadis tersebut sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, monster ini memiliki suatu niatan sebelum memakannya. Gadis itu pun meminta monster tersebut untuk menjauh. Hanya saja suara imut yang ia keluarkan malah semakin membuat monster itu bernafsu. Gadis ini menjadi begitu ketakutan dengan nasibnya sekarang. Untung saja Abang Xingnan dan sigap melancarkan serangan kepadanya dan melindungi gadis itu. Monster ini pun menjadi begitu marah karena bocah ini telah berani mengganggu kesenangannya. Selain itu, dia sangatlah berani datang ke guanya. Gadis ini tahu betul kalau ia dan Xingnan bukanlah tandingan dari monster tersebut. Jadi lebih baik ia mati saja dan meminta Xingnan untuk pergi dari tempat ini untuk bisa menyampaikan beritanya kepada Sekte Tujuh Wanita. Ia ingin kakak seniornya lah yang akan membalaskan dendam kematiannya. Xingnan tidak niatan untuk membiarkan seseorang mati begitu saja. Jadi intinya dia ini akan mengalahkan monster tersebut. Kekuatan dari monster ini sendiri berada di alam Xiantian tingkat ketiga. Dengan ketebalan energinya, Xingnan merasa masih bisa mengalahkan monster tersebut. Selain itu, ini adalah waktu yang bagus bagi Xingnan untuk melihat kemampuan dari pedang tujuh jiwanya. Saat juga Xingnan pun mulai melakukan penyerangan kepada para monster tersebut. Hanya saja setiap serangan pedang Xingnan masihlah mampu ditahan oleh monster itu. Jangankan menghabisinya, melukainya saja masihlah belum cukup. Xingnan akhirnya menyadari kalau monster ini memiliki suatu kelemahan. Jadi dia berencana untuk memanfaatkan hal tersebut. Akan tetapi yang menjadi masalah, monster ini berhasil menangkap senjata Xingnan. Ia pun mulai meremehkan kemampuan Xingnan. Sayang sekali ia tidak tahu kalau Xingnan memiliki 7 pedang. Jadi salah satu pedangnya pun telah berhasil menusuk tubuh monster tersebut dan langsung membuatnya meninggoy. Dan begini nyawa gadis ini pun telah berhasil diselamatkan oleh Abang Xingnan. Terlihat kalau Su Youyu bersama dan Moji-san tengah santuy-santuinya. Bahkan mereka ini masih sempat-sempatnya memancing. Hanya saja Su Youyu penasaran apakah Papillon Yuan memang sehebat apa yang dikatakan oleh tetua Tianyi atau tidak. Moji-san tak percaya karena dia telah mendengar dari para seniornya yang secara langsung pernah pergi ke Papillon Yuan. Berada di dalam sana memang bisa membantu mereka meningkatkan kultivasi dengan cepat. Bahkan ada legenda yang lebih misterius. Apa yang dia katakan tentu membuat Tu Yuyao merasa tertarik. Alhasil Moji-san pun mulai bercerita kalau ratusan tahun yang lalu Papillon Yuan pernah diselimuti oleh begitu banyak kejahatan. Ini semua berasal dari orang-orang Sekte Iblis yang telah melakukan segala jenis kejahatan yang bahkan mampu menutupi langit dengan hanya satu tangan saja. Selama beberapa dekade, tidak ada yang mampu melampaui kekuatan dari orang-orang Sekte Iblis. Hingga pada suatu malam terjadilah fenomena embun beku dan 2 bulan di langit yang sama. Seiring dengan datangnya bulan merah, terdapat juga lonteng gantung. Kala itu tidak ada satupun orang yang mengetahui mengenai apa yang terjadi pada malam tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah sekte jahat lenyap dari dunia. Tidak ada satupun jejak yang mengatakan apa yang telah terjadi kepada mereka. Selain itu kini di tempat tersebut hanya menjadi lautan bintang dan bukit saja. Cerita itu berhasil membuat Su Youyu menjadi begitu tertarik. Setelah kejadian malam kelam, 3 tahun pun telah berlalu. Yang mana Papillon Yuan mulai muncul kembali dengan peraturan baru. Yang mana setiap 4 sekte besar hanya 16 kandidat saja yang dapat dipilih setiap 3 tahunnya. Kekuatan mereka setidaknya harus berada di bawah ranah Xiantian. Jika mereka memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 5, maka rumor mengatakan kalau di sana terdapat sebuah rahasia yang besar. Saking besarnya rahasia itu dapat mengguncang seluruh benua. Su Youyu paham dan meminta Moji-san untuk bergantian karena ia juga ingin memancing. Xingnan berpindah kepada Abang Xingnan yang sebelumnya telah mengalahkan monster serigala.
Chen Su'er berterima kasih banyak kepadanya. Sinan meminta untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Selain itu, tujuannya kemari adalah untuk mendapatkan Tian Junhuer. Bunga-bunga ini pun berhasil didapatkan oleh Xingnan dan dirinya simpan di dalam kantong penyimpanan. Sesaat kemudian, ia pun mendengar orang-orang yang datang kemari. Mereka adalah para murid dari Sekte Xingnu. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk menyelamatkan Chen Su'er. Melihat kehadiran Xingnan membuat Wang Rolin mencurigainya. Ia pun menanyakan asal dari Sekte Xingnan. Chen Su'er meminta seniornya untuk berhenti karena bagaimanapun pria tampan ini telah menyelamatkan dirinya. Bukannya berhenti, Wang Rolin malah semakin menjadi-jadi. Ia tidaklah takut kepada Xingnan walaupun dia itu bisa mengalahkan monster serigala. Dia yakin kalau tujuan pria ini kemari pasti sengaja untuk mendekati Chen Su'er. Xingnan tidaklah membenarkan hal itu. Malahan dia bertanya balik kepadanya, apakah Wang Rolin ini tahu ada monster tingkat 3 di gua itu. Lantas bagaimana bisa ia mengirim Chen Su'er kemari yang mana ini tentu saja akan membuatnya dalam bahaya. Jadi Xingnan pun mulai mencurigai mereka. Apa yang Xingnan katakan langsung ditentang oleh para murid lainnya, yang seakan-akan mereka ini panik sendiri. Bahkan mereka itu ingin memberikan tantangan kepadanya. Xingnan tahu alasan mereka menantangnya pasti ingin mendapatkan bunga Tianjin dari tangannya. Chen Su'er merasa itu salah karena para seniornya pasti mengkhawatirkan dirinya. Tapi Wang Rolin membenarkan apa yang semua Xingnan katakan. Jadi lebih baik dia itu menyerahkan bunga Tianjin kepadanya. Karena jika tidak dia itu akan melakukan sesuatu kepadanya. Xingnan mengeluarkan semangat bela dirinya yang seketika saja membuat para murid ini ketakutan. Karena kekuatan Xingnan jauh lebih unggul. Selain itu, Xingnan juga mengeluarkan pedang 7 jiwa miliknya. Seketika saja, tempat ini pun menjadi begitu dingin karena kekuatan yang Xingnan keluarkan. Orang-orang ini pun menjadi panik dan meminta Xingnan untuk tidak macam-macam kepada mereka. Xingnan baru tahu kalau para murid dari Sekte Xingnu begitu mengerikan. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan sesuatu kepada sesama murid. Xingnan pun meminta Chen Su'er untuk selalu berhati-hati, terutama kepada 3 orang ini. Xingnan pun bergegas pergi meninggalkan gua itu. Mereka seketika saja jatuh tak berdaya karena niat membunuh yang Xingnan miliki terlalu mengerikan. Bahkan membuat mereka sangat sulit untuk bisa bernapas. Wang Rolin penasaran sebenarnya siapakah pria tadi. Ia mulai berpikir kalau Chen Su'er berencana untuk menjadi nomor 1 di antara mereka dengan cara bekerjasama dengan pihak luar untuk menghabisi dirinya. Chen Su'er tidaklah membenarkan hal tersebut, bahkan ia tidaklah mengenali pria itu. Hanya saja Wang Rolin tidak percaya dan berniat untuk menyerangnya. Tapi untung saja ada sebuah serangan yang menghentikannya, yang kemungkinan itu berasal dari Xingnan. Wang Rolin pun kembali ketakutan dan segera membawa mereka untuk keluar dari gua. Kembali kepada Xingnan yang terus melakukan perjalanan hingga pada akhirnya ia berhenti di sebuah tempat. Ia pun dikejutkan dengan sebuah ledakan yang bahkan kekuatan itu bisa Xingnan rasakan. Moji-san dan Suyoyo pun datang dengan ikan panggangnya. Mereka bisa melihat dan jelas kalau ada sebuah pertarungan yang terjadi. Dengan kekuatan sebesar ini, mungkin mereka adalah orang-orang kuat di alam Wusong. Uyoyo merasa tempat itu adalah tempat di mana penetua Miao Miao pergi. Mereka pun bertanya kepada Xingnan, tapi Xingnan juga tidak tahu apa-apa. Xinlo berpindah lagi ke sisi lain pegunungan yang mana terdapat beberapa orang yang tengah berkumpul. Mereka ini sedang membicarakan tentang pertarungan yang sebelumnya terjadi. Mereka meyakini kalau pertarungan orang-orang kuat itu pasti adalah untuk mendapatkan harta karun yang sangat besar. Tapi ada juga yang berpikiran kalau pertarungan tadi itu pasti terjadi hanya karena perbedaan pendapat saja. Sesaat kemudian mereka pun dikejutkan dengan orang-orang dari Sekte Xuanling. Kekuatan yang mereka miliki membuat orang-orang ini terkejut. Tidak heran mengapa Sekte Xuanling menjadi salah satu dari 4 sekte besar. Moji-san penasaran mengapa orang-orang ini datang kemari, padahal mereka bukanlah berasal dari 4 sekte besar. Dato' Tianyi mengajarkan hal tersebut karena ada begitu banyak orang yang mendambakan rahasia Papilion Huyuan.
Jadi sudah sewajarnya ada banyak orang kemari untuk mendapatkan hal tersebut. Bahkan bisa saja itu mereka jual. Sesaat kemudian pusaran air tiba-tiba saja muncul di lautan, yang mana ternyata itu berasal dari munculnya Papilion Nuyuan. Orang-orang yang pertama kali melihat hal ini pasti akan terkejut. Secara perlahan namun pasti, Papilion Nuyuan pun mulai muncul dari permukaan air. Tempat ini pun mengambang di atas langit dan berdiri tepat di atas mereka. Sinan pun menggunakan mata dewanya, tapi sama sekali tidak mampu melihat apa yang berada di sana. Ini pun semakin membuatnya penasaran dengan isi dari tempat tersebut. Pasti ada sebuah misteri yang terkumpul di sana. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.